Oke, jadi baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik-baik, Pak. Syukurlah. Jadi lebih akrab saya panggil kalian teman-teman saja ya. Boleh, Pak. Jangan terlalu tegang ya. Iya, Pak. Sebelumnya, sebelum kita mulai kegiatan, salah satu dari kita memimpin doa. Baik, teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari, izinkanlah saya berdoa menurut ajaran kepercayaan saya, dan doa yang saya bawa adalah menurut ajaran saya, Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih teman Arman. Ya, sama-sama, Pak. Kita semua sehat-sehat saja. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan beberapa materi, diantaranya tentang kurangnya motivasi dalam belajar. Jadi sebelumnya ada yang tahu tentang motivasi belajar? Apa itu motivasi belajar menurut teman-teman? Baik, Pak. Menurut saya motivasi itu sendiri merupakan sebuah dorongan dalam diri seseorang atau dalam diri saya untuk lebih maju kepada sebuah pembelajaran. Misalnya motivasi untuk saya lebih giat belajar karena saya yakin bahwa saya bisa. Terima kasih, Pak. Teman Arman, terima kasih. Ya, baik, dari teman Arman, motivasi merupakan sebuah dorongan. Apakah yang lain mungkin beda? Ya, kalau tidak Bapak akan menjelaskan. Jadi motivasi ya yang dikatakan Arman betul. Jadi motivasi belajar itu merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dengan adanya motivasi teman-teman bisa percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ini jadi dapat diartikan motivasi itu sangat penting dalam pembelajaran. Nah, selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang pertama itu diri sendiri tidak memiliki cita-cita. Jadi di dalam diri teman-teman jika tidak ada keinginan atau cita-cita yang teman-teman inginkan, nah di sini pembelajaran dari teman-teman itu akan berkurang dan tidak ingin meraih cita-cita teman-teman begitu. Dan yang kedua, lingkungan pergaulan yang salah. Nah, di sini jika teman-teman semua bergaul di lingkungan yang salah, misalnya untuk teman-teman yang laki-laki. Nah, misalnya kalau kalian bergaul dengan teman-teman dalam lingkungan itu pergaulannya suka mabok, suka nongkrong-nongkrong tidak jelas begitu, tidak ada kegiatan yang mendukung sama sekali, saran Bapak lebih baik tinggalkan sajalah, cari kegiatan yang lebih bermanfaat begitu. Nah, yang ketiga adalah keluarga yang tidak harmonis. Artinya dalam suatu kehidupan rumah tangga, teman-teman punya orang tua mereka yang tidak harmonis begitu atau yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu akan membuat teman-teman untuk susah belajar. Jadi motivasi untuk belajar itu tidak ada. Nah, di sini poin yang berikut itu cara mengatasi motivasi dalam belajar ya. Dari tadi yang Pak sampaikan itu faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar. Jadi di sini mungkin teman-teman ada yang tahu cara mengatasi motivasi belajar yang rendah. Teman Arman, bagaimana Anda mengatasi motivasi Anda sendiri untuk belajar begitu? Baik, cara memotivasi diri saya sendiri dalam belajar tuh saya melihat motivasi dari kawan-kawan lain
situ kawan-kawan lain misalnya dia giat sekali belajar, giat sekali mencari referensi-referensi yang lain, situ saya termotivasi dari diri sendiri untuk mengikuti gaya pembelajaran dari mereka atau mungkin lebih daripada itu. Oke, Terima kasih, baik, Pak. setuju dengan teman Arman. Melihat subjek lain mungkin objek maksudnya lebih bagus. Nah, di sini juga ada yang pertama itu gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Jadi misalnya kalau teman-teman itu disibukkan dengan kegiatan yang beragam, nah di situ teman-teman akan semakin belajar terus untuk mengawali kegiatan yang baru begitu, atau teman-teman belum pernah rasakan. Nah, yang kedua itu teman-teman harus menciptakan suasana belajar yang kondusif atau baik. Jadi sebelum teman-teman belajar itu teman-teman harusnya mengatur jadwal belajar dan juga mencari tempat yang nyaman sehingga dalam proses belajar itu teman-teman bisa nyaman dan kegiatan proses belajar pun akan terasa asik begitu, tentram begitu. Nah, yang berikut adalah ya oke. Jadi yang berikut libatkan diri Anda untuk membantu siswa yang lain. Jadi di sini harapan teman-teman bisa membantu sesama teman-teman yang membutuhkan. Jadi di saat teman yang satu tidak memiliki motivasi untuk belajar, disinilah fungsi teman untuk membantu. Jadi misalnya kayak teman Ricky bisa membantu teman Juan yang kekurangan motivasi belajar. Jadi kalian bisa belajar untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Sekian saja. Bapak mungkin ada yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat? Tapi saya share kasir sudah sini. Kau sudah sudah. Kemana teman Atik? Mungkin ada pendapat? Tidak ada apa-apa. Oke, siap. Mungkin ada yang memberikan pendapat dari teman Juan begitu. Saya rasa pas, Bapak. Mantap teman Juan. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, tingkatkan motivasi belajar dalam diri teman-teman masing-masing. Dan Bapak harap teman-teman bisa mempunyai motivasi dalam diri untuk belajar yang tinggi. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak minta satu dari kalian untuk memimpin doa. Ada Juan? Saya, Bapak. Iya, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, izinkan saya itu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman Juan. Semoga kita selalu dilindungi dalam lindungan tangan Tuhan. Bapak yakin kita akan sehat-sehat semua. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai Selamat jumpa, pagi. Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Jadi